Stereogram itu adalah seperti ini. Sorry. Nah, ini adalah stereogram. Stereogram adalah sebuah karya desain ya, di mana sang desainer ini memadukan dua gambar atau dua objek ya. Dua objek dipadukan jadi satu, di mana objek yang harus ditemukan itu tersembunyi. Oke kawan guys, terima kasih banyak sudah stay tune di channel saya, Amirul Channel. Kali ini saya akan ngomong tentang stereogram kepada kalian. Apa sih stereogram itu? Stereogram. Stereogram itu sempat populer di tahun 90-an. Apa sih stereogram itu? Jadi stereogram itu adalah seperti ini. Sorry. Nah, ini adalah stereogram. Stereogram adalah sebuah karya desain ya, di mana sang desainer ini memadukan dua gambar atau dua objek ya. Dua objek dipadukan jadi satu, di mana objek yang harus ditemukan itu tersembunyi, implisit ya. Sekilas pandangan mata kita nggak akan mampu melihatnya, tapi dengan metode tertentu atau dengan cara tertentu kita akan melihat sebuah objek. Contoh ini ya. Kalau sekilas kita akan melihat gambar seperti ini ya, gambar carut marut, paduan warna-warna sebagainya. Orang akan lihat gambar apa sih itu? Itu kok dijadikan sebagai seni atau art stereogram, gambar acak-acakan. Tapi ketika kita melakukan penglihatan dengan metode cara tertentu, kita akan menemukan sebuah gambar, dan gambar yang acak-acakan ini akan kita lihat seperti sebuah akuarium. Dan di dalam akuarium ada sebuah objeknya 3 dimensi. Dari gambar ini sebenarnya ada gambar seperti ini. Nah, di objek ini itu ada gambar seperti ini. Gambar ini yang harusnya kita temukan di dalam itu. Jadi bukan gambar imajinasi atau gambar bukan gambar angan-angan, tapi memang benar di dalamnya ada. Dengan pola pandang tertentu, ya kita akan bisa menemukan gambar yang 3 dimensi itu. Kalau yang ini pernah saya lihat memang ada gambar 3 bagian ini. Nah, itu stereogram. Stereogram. Bagaimana cara melihat stereogram? Kita akan ngomong banyak sama beliau, pakarnya, kreator stereogram. Dulu tahun 90-an kan booming ya. Kebetulan saudara-saudara saya bisa melihat semua stereogram itu. Stereogram. Ya. Itu dari buku mana kok? Dari majalah Tempo. Majalah Tempo yang pertama kali menerbitkan gambar stereogram itu majalah Tempo dulu. Bukan. Di majalah Tempo kan ada rutin halaman bebas gitu isinya foto. Itu yang ditampilkan stereogram itu. Kebetulan saat itu yang ditampilkan adalah gambar stereogram. Dari situ terus tahu ternyata lagi booming. Ada tantangan untuk menemukan objek di gambar itu ya. Terus akhirnya itu saya belum bisa ngelihat. Nah, itu 2 minggu saya baru bisa ngelihat, saudara-saudara saya sudah bisa ngelihat semua. Nah, setelah itu sudah bisa ngelihat, baru beli bukunya. Itu tahun 90-an itu. Jadi yang menerbitkan ya tetap Alex juga, cuma buatan Jepang. Dari Jepang, yang dari Indonesia belum ada. Gitu. Ya karena zaman itu mungkin komputer juga masih istilahnya speknya juga nggak terlalu tinggi, terus juga software yang ada di Indonesia juga belum banyak, internet juga masih belum masyarakat itu kemudian tahun 2004 itu kan internet sudah mulai ramai. Saya kebetulan iseng-iseng aja cari gimana sih caranya buat stereogram. Terus saya iseng download, saya cari yang freeware gratisan. Ternyata ada. Itu nggak nyangka. Akhirnya ketemu. Iya. Terus akhirnya saya coba buat gimana sih caranya? Caranya
harus menggabungkan antara apa gambar dua gambar ya, gambar tekstur dan gambar apa namanya map yang ada gambar yang ada kedalamannya, gambar hitam putih. Lalu di situ ada informasi tentang kedalamannya. Dari situ kita dua gambar itu dimasukkan, akhirnya jadilah gambar stereogram. Jadi ada rasa yang apa gitu kalau kita sudah menemukan gambarnya. Jadi pertama kita lihat gambar stereogram itu ya, gambar apa sih? Begitu kita melakukan teknik tertentu dalam memandang gambar itu, melihat gambar itu ya, kemudian langsung mata kita itu fokus pada titik tertentu, kemudian di gambar yang objek yang kita lihat itu tiba-tiba langsung menjadi akuarium, kemudian di dalam akuarium ada objeknya dan kita melihat benar fisik objek itu seperti apa 3 dimensi, bahkan bisa kita putar-putar tadi, kita gerakkan gini objeknya ikut bergerak. Itu sensasinya di sana ketika melihat sukses melihat gambar stereogramnya, dan di situ terlihat apa keindahannya. Iya, dari situ keindahannya. Jadi seakan-akan kita masuk di dunia lain ya. Seperti masuk di dunia lain. Nah, perlu dicoba ini kalian. Kalian belum pernah melihat stereogram kan? Coba aja. Nanti akan saya pandu bagaimana caranya melihat stereogram. Jadi untuk pemula itu ada teknik sendiri ya. Nanti kita akan coba pandu bagaimana cara menemukan gambar stereogram untuk para pemula. Jadi untuk para pemula ini ada alat bantu namanya kaca. Jadi dengan kaca ini kita bisa menemukan cepat menemukan gambar stereogram. Itu hal yang paling cepat untuk bisa menemukan gambar stereogram. Setelah itu kita akan terlatih dengan baik. Begitu gambarnya kelihatan, kita akan terbiasa melihat, oh itu objeknya, itu objeknya. Jadi memang fokusnya harus di luar gambarnya. Jadi kalau kita melihat di buku ini gambarnya itu gimana ya? Ini ada di belakangnya gambar itu tadi. Kalau fokus mata kita di sini nggak bisa kelihatan. Jadi gambarnya di sini, fokusnya harus di dalamnya sih. Gitu. Jadi makanya cara melihatnya juga tertentu. Ini orang yang nggak bisa melihat karena fokusnya di kertasnya. Ya, karena nggak bisa menemukan gambar atau objek stereogramnya karena fokus di ini gambar merah kuning hijaunya ini. Sebenarnya ini adalah pola tertentu membuat gambar 3 dimensi. Tapi untuk memandang 3 dimensi ini ada teknik tertentu. Sang maestro pembuat gambar stereogram ini, dia punya desain khusus spesifik. Jadi gambar yang kayak gini ya, kok ingin mikir ya, yang carut marut ini ya. Pokoknya saya carut marut sekilas mata, tapi begitu kita lihat tembus ternyata ada gambar 3 dimensi di dalamnya. Jadi kita bisa memandang ini semacam akuarium. Itu bukan imajinasi, tapi beneran real ya. Iya. Boleh dicoba? Ayo ikut saya mencoba ya. Stereogram. Sampai kapan boomingnya itu terakhir rame ya? Maksudnya? Tahun 90 kan rame. Ya. Kemudian tidak booming lagi atau semakin menurun tahun berapa kira-kira? Ya. Sudah nggak ada penerbit lagi. Mungkin semuanya karena sudah diterbitkan sama Alex ya, jadinya gitu mungkin, ya. Jadinya sudah kehabisan bahan ini gitu. Atau kreator atau seniman stereogram ini yang selain sampean siapa? Kalau yang terbitkan buku insya Allah mungkin baru saya ya. Baru jenengan. Jadi ini buku ini satu-satunya buku yang diterbitkan Elek Media. Jadi belum ada kreator yang lain atau seniman yang lain, seniman stereogram yang lain. Pak Nurwan saja. Ini peninggalan ya, jangan sampai hilang. 1 sampai 8. Kalau di browsing Google pasti ketemu kok di stereogram, buku stereogram terbitan Elek Media pasti bukunya beliau. Keajaiban 1 sampai 8 itu pasti bukunya beliau atau Nurwan di sana. Iya. Dan kayaknya masih open order ya. Kayaknya sudah nggak lagi ya. Kelas ya mungkin koleksi ya. Koleksi yang jual mungkin yang dia koleksinya sendiri terus dijual. Nah, gitu. Bang Nurwan, bagaimana cara mendesain sebuah gambar? Ini kan kalau menurut saya sih rumit ya. Kalau biasanya arsitek itu langsung membuat gambar 3 dimensi ya, untuk bagaimana cara bisa memvisualkan rumah, bangunan itu langsung bisa kita lihat. Oh, yang 3 dimensi, yang atap, yang bawah, yang perangkat sebagainya. Tapi ini enggak. Ya. Gambar yang 3 dimensi yang digambar oleh seorang arsitek itu tersembunyi, terimplisit, nggak akan kelihatan. Akan dibuat tidak kelihatan dengan kasat mata oleh sang maestro stereogram, tapi dengan pandangan tertentu, dengan pola tertentu.
gambar itu akan terlihat dengan bagus dan sempurna. Dan seperti dalam sebuah akuarium atau seperti nonton sebuah TV gitu. Atau kita masuk di dunia yang lain. Kita bagian dari 3 dimensi di stereogram itu uniknya dan itu sensasi yang nggak kita ketemukan di sensasi yang lain. Bagaimana cara mendesainnya, Bang Nurman? Cara mendesainnya pakai aplikasi apa ini? Apa cukup Photoshop atau Corel atau aplikasi apa? Kalau saya untuk 3 dimensinya pakai Lightwave ya. Mungkin kalau yang lainnya rekan-rekan yang lain yang bisa 3 dimensi, yang lainnya seperti Blender ya bisa aja atau Maya atau yang lain. Saya biasa pakai Lightwave 3 dimensi. Kemudian dari situ kita render gambar kedalamannya. Ini bukan yang seperti ini sebenarnya, tapi hitam putih seperti ini, tapi bentuknya beda. Tadi dibuat pola yang dulu ya, objeknya yang 3 dimensi dulu ya. Setelah itu dibuat kedalaman dari akuariumnya. Enggak, kita render. Untuk nanti di hasil render 3 dimensinya itu ada informasi yang bagian hitam itu bagian depan, terus yang putih bagian belakang atau kebalikannya ya. Setelah itu jadi kita masukkan teksturnya. Jadi butuh dua hal, yaitu gambar depth map, gambar yang punya informasi kedalaman itu tadi. Yang kedua teksturnya ya. Yang terakhir teksturnya ya. Kita tinggal pilih teksturnya ya, sesuai dengan tema dan topiknya ya. Ya, atau bikin tekstur sendiri yang bentuknya bebas, yang penting teksturnya itu kanan kiri bisa nyambung. Itu. Soalnya nanti kan teksturnya diulang-ulang. Ini tekstur ya? Iya. Nah, yang warna kayak gini ya, kayak batik ini namanya tekstur. Ya. Nah, ini yang membuat gambar 3 dimensinya tersembunyi terimplisi. Atau kita terkelabui mata kita. Tapi dengan pandangan tertentu kita akan menemukan gambarnya. Untuk ini ruwet ya. Gambar opo iki yo? Aku yo bingung nek ide nek lho. Nah, menurut kalian iso nggak nemu gambar dalam ini? Sebenarnya banyak gambar-gambarnya ya. Ya. Contohnya, nah ini gambar apa? Dengan pandangan kalau melihat gambar apa ini ya berderet-deret kan? Bukan gambar berderet. Jadi kalau kita menangkap ini gambar berderet-deret seperti ini, kita salah melihatnya. Jadi ketika kita bisa memandang ini ya, mata kita diam aja, kemudian mata kita terpola, langsung kita masuk dalam akuarium yang ada di sini. Kemudian seperti akuarium dalam sini, kemudian ada objeknya akan keluar gambarnya. Baru kita akan tahu ini gambarnya objek apa. Ya. Nah, itu baru top tadi. Kita bisa melihat gambar stereogram. Ya. Orang bujuk enggak. Ini bukan bohongan, tapi ini adalah bukan satunya karya seninya orang Indonesia, tapi ini sudah booming di luar negeri. Di Indonesia Bang Nurman yang maestronya. Oke, saya akan memandu bagaimana caranya melihat gambar stereogram lewat kaca. Kebetulan di ruangan ini ada kaca. Tapi kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya melihat stereogram, datang aja ke sini. Nanti ketemu sama Bang Nurman, kita jadwalkan, kita agendakan bagaimana cara melihat gambar stereogram. Tapi kalau kalian ingin detail lagi, ingin menggeluti stereogram, bisa belajar sama beliau bagaimana cara mendesain karya seni stereogram. Yang penting kalian bisa desain 3 dimensi, apapun yang mau dibentuk 3 dimensi itu ya bisa. Itu yang paling penting ya, karena itu visual yang paling menarik di dalamnya. Apakah gambar burung garuda, mobil atau gedung, atau bahkan wanita cantik atau laki-laki ganteng atau bola dunia, apa itu bisa. Yang penting bisa dibuat 3D-nya, it's okay, bisa dijalankan. Ya, intinya stereogram itu yang yang seperti ini itu siluet 3 dimensi. Iya. Kalau menurut saya sebenarnya stereogram ini lebih ke pesan yang tersembunyi di dalam sebuah karya yang harus ditemukan oleh publik yang melihatnya sekarang itu. Doain saya bisa menyelenggarakan pameran stereogram. Nanti akan saya buat pameran stereogram. Bagi karya-karya itu kita pamerkan. Orang suruh menemukan gambarnya. Kalau bisa menemukan, dia menjelaskan diskusi, nanti ada hadiah. Ya. Ayo nanti. Kalau yang menemukan banyak berarti diundi hadiahnya. Stereogram. Di video saya ini akan saya lampirkan karya beliau yang di-upload di YouTube ya. Coba nanti
melalui panduannya yang disampaikan beliau nanti akan kita lihat ya. Ada clue-nya kalau Iya. yang di YouTube. Ada clue-nya di YouTube Ada ya, yang enak di ya. belakang sekitar kita kasih Jadi waktu 1 dikasih menit. ada clue-nya, enaknya clue-nya oh Iya. gambar seperti ini ya itu loh. Jadi Ya, berarti kalau nggak maksudnya nemuin gini itu lagi. yo diulang lagi sampai nemu gambar seperti yang di clue-nya itu. Iya. Oke. Oke. Kita akan coba praktek ya bagaimana caranya melihat stereogram ya melalui bantuan sebuah kaca. Kebetulan di tempat saya ini ada pintu yang terbuat dari kaca 100%. Kayak ini cukup membantu. Oke, ayo kita ke sana. Karena di tempat kita itu ada ini ya album foto, di mana album foto itu ada kacanya. Jadi kayaknya kita nggak perlu pakai pintu kaca, kita perlu bantuan ini saja ya. Jadi kaca ini ya, kaca dari bingkai foto. Akan saya bongkar dulu ya. Bukunya Pak Novo. Oh iya. Ada obeng ya? Oh, pakai anu ya. Oke. Kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu. Stop dulu. Stereogram. Nah, kita sudah mendapatkan kacanya. Ini bingkai foto ini kacanya. Kita perlu bantuan kaca ini ya. Nah, bagaimana caranya kacanya? Nah, ini objeknya taruh di belakang ini ya, ditempel gini ya. Kita melihatnya dari sini ya. Dipandang aja terus. Lihat matanya sendiri. Di Iya. sini kan kelihatan ini ada bayangan ya. Nah, itu coba apa? Mestinya kalau kita menghadap gini kan Iya. kita bisa melihat muka kita sendiri. Hmm. Nah, itu pandang matanya sendiri. Wah, Jadi kalau kita memandang mata kita sendiri, otomatis kan fokusnya di luar gambar. nah, artinya ini. Jadi tipsnya gampang caranya ya. Kalau sudah kita kasih kaca seperti ini, gambarnya sudah tempel kayak gini ya. Kemudian ini kan kita bisa melihat bayang-bayang kita sendiri ya. Karena ini kaca. Maka yang harus kita lihat itu Mata kita adalah mata sendiri. kita yang kelihatan di sini ya, bayang-bayang kita, tapi kita pilih mata kita. Pandang aja mata kita. Nanti Kalau gambarnya kabur biarin aja. sampai nanti gambar itu akan menjadi kabur ya. Biarin Terus saja aja. lihat aja, nanti akan Nggak memvisual secara Nggak otomatis. usah ya. difokuskan, nanti fokus sendiri. Nanti secara otomatis akan memfokus sendiri, akan nongol gambar 3 dimensinya. Gampang kan? misalnya Mudah dari kan? samping kayak gini ya. Misalnya Pak. Ya, ini seperti ini ya contohnya. Saya lihat. Nah, lihat. Otomatis kalau dia melihat, nah itu kan fokusnya berada di luar gambar ini. Ini baru gambar. Seperti itulah. Bisa keluar ya. Agak panik. Kalau kadang terlalu jauh sudah ya bisa ya. Sudah nongol gambarnya. Nah, pokoknya kita nggak boleh bergerak ya. Ya. Sudah gambarnya keluar. Nah, kita masuk. Jadi kita akan melihat gambar 3 dimensi di sana. Jadi ada kerucut, ada bola, sama ada apa kubus ya, ada kubus. Yang sebelah kanan itu kerucut, kemudian ada bola tengah, kemudian ada kubusnya. Ya, seperti itu. Jadi kita gerak-gerakkan gini pun kita gambarnya apa ya? Mengikuti ya, gambarnya mengikuti. Oke. Seperti itu. Sebenarnya asik ya. Kalau sudah menemukan gambar itu asik. Ya, nanti bisa ada tanpa rasa apa kaca. gitu ya. Ini Nah, kaca untuk alat bantuan iya. saja. Kalau kita sudah terbiasa ya, ini ya contoh gambar ini ya, maka kita akan langsung menemukan visualnya. Memang butuh mengatur jarak tertentu ya, Ya. biar kita ngepaskan. Tapi untuk yang lebih mudahnya yang ditempelkan di muka Kaca. di Oh, muka, di muka ya, ya? di muka. Ini ya, Terus mundur pelan-pelan. Itu terlalu cepat kayaknya kalau buat pemula. Pelan. Nah Fokusnya ini jangan berubah. kalau ini yang saya tangkap ini adalah gambar kanguru. Ya.
Loh kok iya? Ini gambar kanguru. Jadi kalau kita bayangkan gini, oh, tadi gambarnya 3 dimensi kanguru. Kangurunya menghadap ke sana. Oke. Jadi ini seperti kalau ini saya lihat gini ya, ini seperti saya memegang sebuah televisi. Persis seperti pegangan sebuah televisi. Karena gambar itu ada jauh di Iya. belakangnya. Dilihatnya di belakangnya ini, di belakangnya kertas gambar itu, posisinya gambar seperti itu. Nah, makanya disebut sebagai kertas ajaib. Hanya kertas seperti ini, tapi bisa memunculkan gambar 3 dimensi di luar nalar. Tapi ini terjadi ya. Ini salah satu ilmu dan teknologi memunculkan sebuah gambar. Jadi kalau Saya sudah membuktikan. Bagaimana dengan kalian? Ayo kita buktikan. Ya, kalau nanti melihat di layar monitor atau HP, mungkin kalau namanya HP kan ada kacanya ya, mungkin bisa melihat bayangan di HP-nya itu untuk mempermudah. Kalau di monitor, kalau monitornya mungkin agak glossy, mungkin bisa melihat bayangannya itu juga bisa mempermudah. Ya, jadi kalau di kertasnya juga nggak memantulkan wajah kita, cahaya. ya, jadinya ya butuh bantuan. Memang butuh yang mengkilat ya, makanya dikasih bantuan kaca. Kalau enggak ya kertasnya kertas glossy. Kebetulan ini kan kertasnya nggak glossy ya, kertas biasa. Atau kalau nggak kaca yang Mika, iya. Mika tapi yang mengkilat Yang pengkilat itu membantu kita untuk mempercepat menemukan visual gambar. Ada lagi teknik yang paling gampang seperti ini ya. Ini didekatkan mata gini, ya, tempelin di batu, kemudian tarik pelan-pelan sampai ke mana. Fokusnya jangan berubah. Pokoknya jangan lupa tetap nanti akan kabur, biarin aja. pada tarikan tertentu nanti akan keluar gambar visual. Nah, berhenti aja. Kalau sudah kelihatan visual berhenti saja. Karena pada titik tertentu itu, yaitu tempatnya kita bisa mampu menemukan gambar atau objek yang harus ditemukan ya. Di aja. Nanti kalau kita gerak-gerakan ini gambarnya akan ikut bergerak. Asik ya, menarik ya. Ayo dicoba. Kelihatan kedalamannya. Aku akan selalu ngomong, ayo coba. Menarik ini nggak sekedar sebuah karya seperti sebuah karya lukis yang gampang kita temukan. Kalau karya lukis, karya seni rupa yang lain, itu kan ada gambar kemudian kita menerjemahkan. Oh artinya ini, maknanya ini, bingung nggak? Tapi ini nggak perlu ngomong sejauh itu ya. Cuman mampu nggak matamu melihat objek yang ada di dalam ini? Mampu nggak melihat ini? Kalau mampu melihat ini, top Anda. Berani mencoba? Ayo dicoba. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman ngobrol banyak soal stereogram. Semoga apa yang kita omongkan ini stereogram ya diminati sama kalangan muda ya. Apa sih stereogram itu sehingga mereka berbondong-bondong untuk mencari tahu stereogram, kemudian mencoba melihat gambar visual di stereogram, kemudian menemukan objek yang harus ditemukan pesan sang maestronya, kemudian juga sampai ingin membuat gambar stereogram bagaimana caranya. Oke kawan sobat, para subscriber saya atau para pemirsa atau dimanapun kalian berada, berikut ini adalah gambar stereogram dari Bang Marwan yang sudah ditayangkan di YouTube. Berani mencoba? Ayo kerjakan. Di belakangnya ini ada clue-nya, gambar yang harus ditemukan itu. Kalau kalian bisa menemukan itu, oke. Terima kasih banyak. Mantap.